perlukan informasi mengenai rata-rata. Jadi kalau rata-ratanya belum diketahui, belum bisa dipastikan, bagaimana tahu standar deviasinya? Maka di situ dikatakan jika diasumsikan standar deviasi populasi diketahui. Nah, kira-kira caranya gimana? Berdasar catatan masa lalu. Jadi itu masih bisa diterima. Berdasar distribusi pendapatan orang Indonesia tahun-tahun dulu. Nah, itu masih bisa itu. Walaupun kan sekarang kemungkinan berubah, tapi diasumsikan ya segitu gitu loh. Ya. Itu maksudnya. Tapi yang lebih realistis ketika rata-rata populasi baru ingin kita uji, artinya kita belum bisa pastikan berapa nilainya, ya mestinya standar deviasi populasi belum diketahui. Nah, sekarang kasusnya adalah jika standar deviasi populasi belum diketahui. Saya minta bantuan Anda membacakan soalnya yang kemarin. Soalnya, bukan jawabannya. Soalnya kan kemarin, misalkan apa? Soal kemarin itu apa ya? Tolong bacakan. Siapa aja boleh. Kesia boleh, yang lain boleh. Soal yang menguji rata-rata populasi itu loh. Coba dibacakan lagi. Pelan-pelan aja. Artinya lambat aja. Temponya lambat aja. Silakan. Halo. Halo. Kok? Halo Pak, Halo. iya Pak, Anda mendengar saya? mendengar Pak. Oke, tolong Kesia membacakan soal latihan kemarin itu, contoh soal yang terakhir. Iya Pak. Oh. Sebuah survei terhadap 100 warga menghasilkan income per kapita 3.800. Jika diasumsikan pendapatan mengikuti distribusi normal dengan standar deviasi 1000 dengan tingkat keyakinan 5%, apakah Stop sih ya. Nah, sekarang dengan rata-rata 3.800 dan standar deviasi 1000. Nah, sekarang kalau lanjutkan dengan rata-rata 3.800 dan standar deviasi 1000. Jadi kata standar deviasi 1000-nya itu dipindah ke situ. Oke, paham? Jadi Anda tulis lagi soal. Sekarang dari survei sebanyak 100 warga itu diperoleh rata-rata 3.800 dan apa tadi? Standar deviasi 1000. Oke, Anda sudah ganti persoalannya? Jadi itu sekarang yang diketahui adalah standar deviasi sampel, bukan standar deviasi populasi. Nah, selanjutnya itu kalimat selanjutnya, jika diasumsikan distribusi pendapatan mengikuti pola normal dengan tingkat keyakinan. Nah, habis pola normal itu nggak ada lagi. Dan standar deviasi populasi itu nggak ada, karena sudah dipindah ke depan. Oke, Anda ngerti maksud saya? Halo? Jadi yang 100-nya tadi jadi apa ya Pak? Yang 100 tetap, kan yang awal itu suatu survei sebanyak 100 warga menghasilkan rata-rata pendapatan 3.800. Oke? Dan standar deviasi 1000. Jadi beda kan soalnya, kalau kemarin kan standar deviasinya ditaruh di belakang, sekarang dipindah ke depan. Anda tahu bedanya? Perbedaannya apa ya Pak? Bedanya, kalau yang kemarin standar deviasi itu adalah standar deviasi yang disebutkan itu standar deviasi populasi. Kan dia nempel di
jika diasumsikan populasi mengikuti distribusi normal dan standar deviasi sebesar 3.800 gitu kan? Berapa 1.000 gitu kan? Itu artinya kata standar deviasi di situ tuh melekat kepada populasi. Kalau sekarang saya rubah, sebuah survei sebanyak 100 memberikan rata-rata 380 dan standar deviasi 1.000. Nah, itu artinya standar deviasi di situ adalah standar deviasi sampel, bukan populasi. Bisa mengikuti Anda? Bisa mengerti? Kalau belum, bilang jangan malu-malu, jangan takut, belum gitu. Nah, kalau belum saya ulangi aja soalnya. Sebuah survei sebanyak 100 supaya sama persis. Nanti bedanya di mana gitu ya. Sebuah survei sebanyak 100 warga mestinya ditambahi secara lengkap sebuah survei secara random sederhana. Nah, kalau mau komplit begitu, suatu survei secara random sederhana sebanyak 100 warga. Anda tulis ya, memberikan rata-rata, nggak usah diomongin rata-rata sampel lagi. Loh, ini kan kelanjutan daripada survei gitu kan. Memberikan rata-rata 3.800 dan standar deviasi 1.000. Nah, kata standar deviasi di sini itu adalah standar deviasi sampel yang simbolnya bukan sigma tapi S. Oke, Anda paham ini? Halo. Mbak. Oke. Nah, saya lanjutkan kalimatnya. Jika diasumsikan pendapatan mengikuti distribusi normal, oke, ya, dengan tingkat keyakinan berapa? 5% ya kemarin ya, 5%. Apakah pernyataan pemerintah yang mengatakan income per kapita melebihi 4.000 itu mendapat dukungan data lapangan, mendapat dukungan empirik, beralasan, gitu loh. Istilahnya begitu. Jadi bisa Anda ngomongnya, yang paling benar adalah mendapat dukungan data lapangan, mendapat dukungan mempunyai bukti empirik, bisa begitu. Atau beralasan gitu. Jadi kalimatnya bisa terserah aja, pembikin soal suka punya selera macam-macam gitu kan. Tapi alternatifnya ya diantaranya itu tadi. Jika diasumsikan pendapatan mengikuti distribusi normal, oke, dengan tingkat keyakinan itu simbolnya alfa atau level of significance sebesar 5%, apakah pernyataan pemerintah bahwa pendapatan per kapita melebihi atau di atas 4.000 punya bukti empirik, mendapatkan dukungan data lapangan, ya, oke. Nah, sekarang kita uji seperti biasa, tetapkan H0 H1. Mari kita tulis ya, H0 H1. H0 H1. Pendapatan per kapita mu itu kan rata-rata di atas 4.000. Jadi dia menjadi H1, mu lebih dari 4.000. Terus apalagi H0-nya menjadi komplemennya, mu lebih kecil sama dengan 4.000. Terus wilayah kritis. Kurung buka alfa sama dengan 5%. Karena ini standar deviasi populasi tidak diketahui, ya dari soal tadi kan yang diketahui standar deviasi sampel, maka mengujinya bukan lagi pakai distribusi Z, tapi pakai distribusi T. Gambarnya mirip, ya, gambarnya mirip. Ada bedanya, tapi sudahlah nggak usah diomongin. Kalau di distribusi T itu agak tinggi dikit dibanding garis horizontal. Kalau distribusi Z itu nanti akhirnya apa ya istilahnya asymptotically dengan garis horizontal.
Jadi hampir menuju bertemu sejajar gitu. Tapi kalau T itu masih di atasnya dikit. Jadi kalau saya gambar wilayah kritisnya, ini distribusi T. T-nya itu apa namanya? Alfanya itu 5%. Nah, ini menurut Anda wilayah kritisnya di kanan, di kiri dan di kanan. Ayo jawab. Di kanan, di kiri atau di kiri dan di kanan. Kemarin saya ingatkan ya, pedomannya untuk menentukan wilayah kritis itu ada di mana? Mengikuti tanda H1. Kalau H1-nya lebih besar sama dengan, maka wilayah kritisnya di kanan saja. Kalau H1-nya lebih kecil sama dengan, maka wilayah kritisnya di kiri saja. Kalau H1-nya tidak sama dengan, wilayah kritisnya di kiri dan di kanan. Jadi alfanya dibagi 2. Nah, kalau ini berarti wilayah kritisnya ada di mana? Halo? Masa nggak ada yang ini? Wilayah kritisnya ada di mana? Duh, kok tebak saja kalau gitu, kalau belum ngerti tebak saja. Di kanan, Pak. Kanan, oke ya, karena H1-nya lebih besar sampingan, maka wilayah kritisnya ada di kanan. Kanan 5%. 5% kan? Nih, saya tunjukkan ya. Sama seperti kemarin. Sehingga di sini itu 45%. Kenapa ngurusi di sini? Karena tabelnya itu berangkatnya dari tengah ke kanan gini. Jadi yang di sini yang diperlukan info sini. Jadi di itu 45%, maka Anda lihat tabel T. Nah, kalau kemarin kan tabel Z, sekarang Anda lihat tabel T. Jadi ini distribusi T, bukan Z. Ini distribusi T. Nah, untuk tabel T, ketika Anda ingin melihat nilai kritis atau wilayah kritis, itu informasi yang diperlukan tidak cukup alfa, tetapi juga perlu degree of freedom. Degree of freedom itu besarnya adalah N kurang 1. N tadi 100 sampai kurang 1, 99. Mari kita lihat di buku. Berapa degree of freedom-nya? Berapa nilai kritisnya? Coba lihat, ada nggak tabel T? Tabel T itu halaman 279. 279 tabel T. Jadi kolom pertama itu menunjukkan degree of freedom. Baris pertama itu ada salah cetak ya, bukan CK atau OK, tetapi lambda. Alpha, level of significance. Jadi kalau level of signifikannya berapa itu? 5%. 5% itu kolom yang 1, 2, 3, 4 itu 5%. Nah, gambarnya, keterangan gambarnya ini ada salah cetak. Ini bukan, ini adalah 0,05 maksudnya ini, bukan 0,5, 0,05. Nah, ini salah ini. Sebentar, ini ada salah. Ini itu bukan 0,05, tapi itu sebetulnya maksudnya itu kalau 2 itu 0,1 itu ya. Kalau itu 0,1 itu maksudnya. Sorry ya, saya tadi salah. Ini soalnya gambar itu di apa namanya? Di istilahnya apa ya? Dicomot, dipasang. Tapi yang nyomot dan masang itu tidak ngerti ini maksudnya gitu. Sehingga ini yang benar bukan 0,5 tapi 0,1. Ya, di sini kan ada angka 0,5 nih. Ini maksudnya 5% dia maksudnya, tapi sebetulnya ini adalah 10%. 10%, jadi 0,1.
0,1 atau 10%. Oke. Itu contoh kalau alfanya di sisi kanan, kalau luas ekor sisi kanan, luas ekor 0,1. Nah, itu tulisannya contoh. Jika luas ekor 0,1, maka dengan, bukan maka ya, jika luas ekor 0,1 dengan ya, bukan maka ya, dengan V 10, V itu maksudnya degree of freedom. Anda tulis saja DF. Dengan degree of freedom 10, maka T 0,1 dan 10, bukan 0,5 ya, 0,1,10 adalah 1,81. Nah, itu maksudnya. Jadi besarannya fatal karena ini penerbit ganti-ganti sendiri, tapi ada yang tidak diganti sehingga apa ya ada kekeliruan gitu. Oke. Nah sekarang contoh kita luas ekornya yang searah alfanya itu 5%. 5% itu maka menggunakan angka-angka yang ada di tabel yang ada di kolom 4. Degree of freedom-nya 100 kurang 199. Udah anggap aja 100, bedanya dikit ya. Karena di sini 99 nggak ada. Itu ketemu angka 1,984. Jadi di sini 1,98 gitu aja ya. Nih. Anda lihat tuh. Kelihatan Anda? Halo? Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Nah, itu tulisnya wilayah kritis. Wilayah kritis kan? Wilayah kritis adalah, saya tulis di sini ya. Wilayah kritis adalah T lebih besar dari 1,98. Ini maksudnya. Itu wilayah kritis. Apa itu wilayah kritis? Wilayah menolak H0. Benar. Jadi kalau di luar wilayah kritis berarti H0 tidak ditolak. Jadi kalau nanti hasil uji T-nya itu, statistik T-nya itu lebih dari 1,98 maka H0 ditolak. Tetapi kalau kurang dari 1,98 H0 tidak ditolak. Oke. Statistik T. Kalau kemarin kan Z, sekarang T. Karena distribusinya T. Kenapa T? Karena standar deviasi populasi tidak diketahui. Kalau T rumusnya adalah, Anda bisa lihat di buku teorinya, X bar dikurangi mu, dikurangi mu dibagi S per akar N. Oke, Anda lihat itu. Bedanya dengan kemarin, kalau kemarin ini sigma bukan S. Bedanya di situ saja. Nih. Sekarang S. Jadi 38 dikurangi 4000 dibagi 1000 dibagi akar 100. Ketemunya minus berapa kemarin itu? Minus 2 ya? Halo, minus 2. Sehingga kesimpulannya karena statistik T berada di luar wilayah kritis, maka H0 ditolak. H0-nya kan mu-nya H0 tidak ditolak, sorry. H0 tak ditolak.
Artinya ya mu lebih kecil dari mu lebih kecil sama dengan 4.000. Artinya lagi, atau pernyataan pemerintah tidak mendapat dukungan data lapangan. Bentar ya, saya potret ya, sebentar. Gimana? Ini kalau guru bodoh kayak begini, sebentar ya, saya potret. Oke, saya baru saja kirim ke WA Anda. Anda sudah lihat? Sudah, Pak. Oke, itu jawaban soal yang baru saja. Nah, bandingkan dengan yang kemarin. Enggak ada bedanya kecuali wilayah kritisnya aja. Kemarin kan pakai Z, sekarang pakai T. Bedanya cuma itu. Kesimpulannya pun juga sama. Ya, halo? Jadi, apa yang menyebabkan perbedaan itu? Karena yang pertama menganggap standar deviasi populasi diketahui yang kemarin. Kalau yang ini tidak ada anggapan itu, tetapi standar deviasi itu diperoleh dari sampling. Maka itu namanya standar deviasi sampel. Simbolnya S kecil, bukan sigma. Oke, Anda paham? Paham, Pak. Ya, sekarang soalnya saya ingatkan lagi bahwa kita ini kan pengujian. Lah terang saja pemerintah ngomong pendapatannya di atas 4.000, tapi surveinya cuma 3.800. Terang aja itu langsung bisa untuk menolak pernyataan pemerintah. Hati-hati, itu kan 3.800 itu hasil sampel. Jadi bisa saja karena sampling error. Tapi rupanya setelah lewat prosedur pengujian, bukan sampling error, memang omongan pemerintah itu tidak mendapat dukungan data lapangan. Gitu. Jadi oke, sekarang gini. Hasil sampelnya saya ganti. Ini contoh kedua ya, hasil sampelnya saya ganti. Saya ganti menjadi 4.150. Kemarin kan gitu kan, kalau nggak salah, lupa saya. 4.150. 4.200 ya. Kemarin itu saya ganti berapa ya? Oke, pertama saya ganti dulu dengan hasil sampelnya, saya ganti menjadi 4.150. Itu berarti statistik T-nya menjadi 1,5. Oke? Iya kan? Mengerti maksud saya? Betul, Pak. Ya, kalau statistik T-nya 1,5, kesimpulannya tetap H0 apa tadi? H0 Tidak ditolak, Pak. Tidak ditolak, Mas ya. Tidak ditolak. Jadi omongan pemerintah tadi tetap belum mendapat dukungan data lapangan. Loh, kok bisa begitu? Iya, karena apa? Karena angka 4.150 itu rata-ratanya. Kan itu distribusi. Distribusi itu selain punya rata-rata, punya standar deviasi. Jadi bisa goyang gitu loh. Bisa ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Karena standar deviasinya itu kelewat besar, maka akhirnya hasil itu tidak menguatkan bahwa rata-rata di atas 4.000. Nah, kalau Anda
hasil surveinya 4.200, baru kesimpulannya H0 ditolak. Ya kan? Coba sekarang Anda ganti. Misalnya hasil surveinya X bar 4.200. Maka diperoleh plus 2. Kalau plus 2 itu jatuh di wilayah kritis. Jadi H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, artinya mu-nya ya memang di atas 4.000. Dan artinya klaim pemerintah tadi mendapat dukungan data lapangan. Ngerti maksudnya ini? Halo? Kok diam? Mengerti, Pak. Ya. Nah, jadi itu liku-liku pengujian. Hasil pengujian itu bisa berbeda kalau alfanya berbeda. Bahkan pengujian searah maupun dua arah, kalau alfa di sebelah kanan saja atau kiri saja, itu namanya pengujian searah, one tail test. Kalau pengujiannya punya alfa di kiri dan di kanan, itu namanya two tail test, ya, pengujian dua arah. Bahkan antara pengujian searah dan dua arah hasilnya bisa berbeda. Ya karena itu tadi, karena wilayah penolakan itu jadi berbeda. Kalau searah wilayahnya hanya ada di satu saja, kalau dua arah terbelah dua wilayah penolakannya itu. Dan itu mempengaruhi keputusan atau kesimpulan pengujian. Ya, apa selain alfa juga jenis pengujiannya itu searah atau dua arah itu mempengaruhi kesimpulan pengujian. Ya nanti Anda jalankan sesuai prosedur ini pelan-pelan, tidak ada sulitnya. Tapi kalau baru belajar ya mungkin masih samar-samar. Oke, itu mengenai pengujian rata-rata populasi. Satu lagi topik adalah pengujian proporsi populasi. Ya, sekarang pengujian proporsi populasi. Saya kasih contoh, silakan tulis. Atau Anda dari buku, saya kira ada ya, dari buku aja mungkin ada. Bentar, dari buku. Oke, soal nomor 1, mari kita lihat. Soal nomor 1. Sebuah pabrik pembuat peralatan olahraga menyatakan bahwa minimum 95% produksinya bertahan 100 kali pemakaian. Nih, lihat nih. Minimum 95% produksinya. Jadi proporsi produksi yang awet adalah 95% minimum. Atau simbolnya lebih besar sama dengan. Paham kan Anda itu? Kalau minimum kan simbolnya lebih besar sama dengan. Halo? Halo? Ya, Pak. Paham, Pak. Ya, karena itu dia menjadi H0 atau H1. Karena ada unsur sama dengannya, maka dia menjadi H0. Jadi H0-nya P besar, proporsi populasi lebih besar sama dengan 0,95. Itu salah ya, salah cetak. Itu bukan F tapi P. H0 P lebih besar sama dengan 5. Konyol kan? Jadi saya suruh ngetik F, P aja diketiknya F. Ya, oke. 100 kali itu bukan N, yang N-nya itu adalah suatu sampel random sebanyak 500 peralatan. Nah, itu 500-nya itu N kecil. Jadi 100-nya itu apa? Bukan apa-apa. Dia itu batas dinyatakan awet atau tidak awet aja. Ya, gitu. Terus suatu sampel sebanyak 500, jadi N-nya itu 500, menemukan 450 yang bertahan 100 kali. Oh, ini ada salah cetak lagi nih. Nih, ntar lu. Oh, enggak salah cetak. Oke, enggak. Jadi
Berarti proporsi sampelnya, P kecilnya itu adalah 450 per 500. Itu ketemunya berapa itu? 450 per 500 ketemunya 0,9. Itu P kecil. Ya. Dengan alfa 5%, apakah pernyataan pabrik beralasan? Jadi jangan ngomongnya dapat diterima. Ini ada, belum saya koreksi ini ya. Jadi ngomongnya dapat diterima atau dapat dukungan empirik atau mendapat dukungan data lapangan gitu. Atau mempunyai bukti empirik gitu. Jadi jangan menggunakan istilah dapat diterima ya. Mendingan beralasan aja gitu. Kalau tidak mau beralasan ya mendapat dukungan data lapangan atau punya bukti empirik gitu. Nah, terserah Anda pilih yang mana. Oke. Jadi dari informasi soal itu 95% itu adalah P besar. 100 itu bukan apa-apa. 500 itu N kecil. 450 itu dari 500 berapa yang awet, berapa yang bertahan sampai 100 kali tadi. Sehingga P kecilnya adalah 450 per 500 alias 0,9. Sekarang permintaannya ujilah dengan taraf nyata segini, apakah pernyataan pabrik mendapat dukungan data lapangan. Oke, 0. P lebih besar sama dengan 0,95, P H1-nya kurang dari 0,95. Alfa 5%, pengujian searah kiri, searah bawah. Sehingga nilai kritisnya, nah ini ya, ini bisa dikatakan begini, kalau kalau uji rata-rata itu bisa pakai Z, bisa pakai T, kalau uji proporsi itu selalunya pakai Z, selalunya. Tapi sebetulnya ada syaratnya. Syaratnya N kali P maupun N kali 1 min P lebih besar sama dengan 5. Itu syaratnya. Jadi kenapa Z-nya minus 1,645? Ya itu berdasar tabel normal. Anda lihat tabel normal. Kan itu alfanya 5%. Ya, saya tunjukkan ya di sini. Z 5% di kiri. Berarti ini 45%. Nih, lihat nih. Coba tolong lihat di sini. Ya, ini. Ini yang ditanya, di sini ini berapa nih nilai kritisnya? Itu menurut tabel Anda bisa lihat. Tabel normal ya, bukan tabel T lagi, tabel normal. 45%, 45 itu artinya 1,645, tapi minus karena ini sebelah kiri. Jadi wilayah kritis Z kurang dari minus 1645. Oke ya. Halo. Itu untuk soal ini. Sekarang ke halaman 190. Statistik Z-nya. P kecil dikurangi P besar itu. 190. Tampilkan tolong Kesia di layar. P kecil kurang P besar. 190 itu kayak P pangkat minus P gitu ya. Itu yang benar adalah P kecil dikurangi P besar. Ya, Anda betulkan ya. P kecil bukan pangkat minus P, tapi P kecil dikurangi P besar. Oke, dibagi akar dari P besar dikurangi 1 min P besar dibagi
N. Ketemu 5,13. Oke. Karena nilai Z statistik lebih. Nah, ini salah ini. Itu minus ya? Kalau minus ya betul. Itu minus ya? No, ya minus 0. Karena nilai tes statistik lebih kecil dari nilai kritis, atau gini ngomongnya, karena set statistik berada di wilayah kritis, maka H0 ditolak. Jadi ngomongnya itu enggak enak itu kalau ngomong lebih kecil gitu ya. Jadi nanti bingung Anda. Mendingan ngomongnya karena set statistik hasil uji Z lebih berada di wilayah kritis, maka H0 ditolak. Nah, kalau H0 ditolak, yang tidak ditolak artinya H1. Jadi daya tahannya itu kurang dari 95%. Jadi yang awet itu kurang dari 95%. Kan pabrik ngomongnya yang awet lebih dari 95%, yang tahan 100 pemakaian. Ternyata setelah dites, oh tidak. Jadi ternyata ketahanannya kurang dari, yang awet kurang dari 95%. Oke, itu uji proporsi populasi. Ngomong-ngomong kok ini tiba-tiba uji proporsi populasi? Saya sudah membahas uji proporsi populasi, teorinya. Belum ya? Tapi ya sudah, teorinya tidak banyak. Teori uji proporsi populasi itu ada di halaman uji proporsi populasi itu ada di halaman 178. 178. Tolong tarik ke halaman 178. Menguji proporsi populasi. Itu bedanya ya cuma formula Z-nya saja. Formula Z-nya itu ada beda dengan formula Z kalau uji proporsi populasi. Ini saya agak ngantuk ya. Ini saya nyari soal, tiba-tiba kok ketemu soal uji proporsi populasi yang teorinya belum saya sampaikan. Yaitu, nah sekarang baru Anda ketemu itu halaman 178 yang di tengah itu. Menguji proporsi populasi. Itu ya bedanya hanya di formula Z-nya aja. Formula Z-nya itu seperti itu. Nah, ingat bahwa distribusi sampling proporsi mendekati normal jika N kali P maupun N kali 1 kurang P. Nah, kalau P kecil lebih dari 15. Kalau P besar lebih dari 5. Jadi kadang-kadang bisa dilacak dari P besar, bisa juga dari P kecil, tergantung informasi yang tersedia. Oke, ada pertanyaan? Terus itu ada kesalahan tipe 1 dan tipe 2 itu maksudnya begini. Suatu pernyataan atau hipotesis itu dinyatakan dalam H0 dan H1. H0 atau H1. Bisa 0, bisa H1. Tergantung yang tanda yang tersirat pada pernyataan atau hipotesis itu ada unsur sama dengannya atau tidak. Kalau tidak ada, berarti H1. Kalau ada, berarti H0. Nah, H0, apa yang dihipotesa 0 kan? Apa yang dihipotesa 0 kan gitu ya. Itu bisa saja benar, bisa saja salah. Ya kan? Suatu pernyataan itu bisa benar, bisa salah. Anggap Anda kayak tadi pernyataan pemerintah. Bisa benar, bisa juga tidak benar atau salah.
Ibaratnya Anda lagi cari-cari pasangan, seseorang calon itu layak atau tidak layak. Oke? Saya kasih contoh begitu ya. Nah, menghadapi yang saya kasih contoh yang pasangan tadi, menghadapi pasangan yang layak dan tidak layak itu Anda bisa punya sikap. Saya mau atau saya tidak mau. Secara logika, kalau pasangan itu layak, Anda mau kan artinya hal yang benar. Bukan hal yang salah. Tapi kalau pasangan tidak layak Anda mau, itu adalah hal yang salah. Nangkep Anda maksudnya? Halo? Anda nangkep nggak apa yang saya omongkan? Anda berhadapan dengan calon nih. Calonnya Anda bisa pastikan ini layak, ini tidak layak. Loh kok kayak gitu gimana? Nah, misalnya dia ini ternyata pembohong, ya kan tidak layak. Atau dia itu apa ya? Misalnya saya nggak ngerti yang disukai, yang jadi selera Anda itu apa. Pembohong itu biasanya orang udah nggak mau, gitu ya, pembohong. Atau misalnya dia itu suka nampar gitu misalnya. Nah, gitu. Atau dia itu misalnya kalau masa depan itu kan masih samar-samar, atau penghasilannya kecil gitu. Kan udah ketahuan. Kalau masa depannya apa kan masih samar-samar, kita nggak tahu ya. Tapi itu tadi yang udah pasti dia itu pembohong misalnya. Selain pembohong dia suka nampar. Selain itu penghasilannya kecil ya sudah Anda layak. Orang tua Anda pasti jangan deh gitu ya. Jadi pasangan yang calon yang tidak layak. Masa calon yang tidak layak Anda mau terima? Anda tidak tolak. Itu kan suatu kesalahan. Tapi kalau Anda tidak Anda tidak tolak ya. Tapi kalau Anda tolak itu bukan kesalahan. Jadi maksud saya begitu juga dengan hipotesis. Kalau hipotesis itu benar, jadi jika A0 itu benar, Anda tidak tolak, itu bukan kesalahan. Atau Anda terimalah, gampangnya gitu. Ada barang benar, ada barang baik, barang layak, Anda terima, kan itu bukan kesalahan. Merupakan kesalahan kalau Anda menolak A0 benar. Paham Anda maksudnya? Merupakan kesalahan kalau Anda menolak calon yang layak. Halo? Paham, Pak. Siap, mengerti, Pak. Kesalahan menolak A0 benar itu merupakan kesalahan jenis 1. Error tipe 1. Yang sering dikasih simbol alfa. Anda lihat di buku itu. Kesalahan menolak A0 benar itu nama lainnya adalah kesalahan jenis 1 yang sering dikasih simbol alfa. Tetapi ada kesalahan lain, yaitu apa? Itu ada calon yang tidak layak, tapi Anda terima. Itu juga kesalahan. Itu namanya kesalahan jenis kedua. Suka dikasih simbol beta. Suka dikasih simbol beta. Kalau Anda tanya, apakah alfa ditambah beta sama dengan 1? Tidak. Yang sama dengan 1 itu alfa ditambah yang kosong di sebelah kanannya itu. Dan beta itu menjadi 1 ditambah yang di bawahnya alfa itu. Tetapi kalau alfa ditambah beta tidak sama dengan 1. Cuma yang penting Anda ketahui adalah alfa yang kecil itu lebih baik. Jadi kalau Anda melakukan pengujian, kan kesimpulannya saya bilang tadi bisa beda-beda tergantung alfanya salah satunya. Nah, pengujian yang bisa lebih diikuti
jadikan pegangan adalah yang alfanya itu lebih kecil. Lebih kecil itu berapa? Contohnya 1%. Dia lebih kecil dibanding 5% atau 2%. Jadi alfa 1% lebih dapat diikuti dibanding 2%, dibanding 5%. Andai kata kesimpulan mereka itu berbeda-beda. Oke, itu maksudnya. Kita cari soal kalau ada. Kalau tidak ada, silakan bertanya. Ini soalnya yang sesuai dengan Anda ada lagi nggak? Soal nomor 2 itu beda rata-rata, jadi nggak usah saja itu terlalu panjang. Karena apa namanya, kita nggak ada papan, jadi nanti saya takut merepotkan Anda. Intinya sama saja, itu beda rata-rata. Terus soal nomor 3 itu beda proporsi. Jadi nggak usah saja. Nah ini nomor 4 itu malah boleh nih. Oh tapi ini soal beta, jadi ada yang sulit. Anda kita tidak bahas itu karena rumit yang beta tadi, nggak usah. Soal nomor 5 lain cerita, itu namanya analisis covariance. Jadi di buku contoh soalnya ya cuma itu. Sekarang silakan Anda bertanya. Ini sudah kuliah terakhir, kita akan apa namanya UAS. Soalnya belum sampai saya. Nanti apa namanya kita tetap bisa apa namanya berkorespondensi lewat WA maupun lewat kayak gini, tapi tidak kuliah. Cuma misalnya kita menyelenggarakan Zoom meeting tapi tidak kuliah, ngobrol-ngobrol mengenai soal ujian. Boleh nanti. Kalau Anda minta dan saya sudah dapat soalnya, kita bicarakan boleh. Tapi sekarang belum, saya belum dikasih tahu soalnya kayak gimana. Gimana? Ada pertanyaan Anda? Ayo silakan tanya, saya tunggu. Oh ya, ini kan kuliah terakhir. Jadi nanti saya minta screenshot kalau Anda bisa, supaya kita ada istilah kenangan gitu ya. Bisa nggak Anda bikin screenshot terus dikirim ke saya? Saya sih nggak bisa bikin screenshotnya, kan Anda yang bisa. Foto gitu ya Pak ya? Foto ya Pak. Nah, foto bersama-sama Anda dan saya ada di satu apa namanya, satu kotak gitu loh, satu layar gitu loh. Sekarang pada bisa teman-teman atau Gimana Ayo, Mbak? ayo. oke. Bisa. Ayo. Caranya gimana? Bapak nanti saya screenshot dari sini aja Pak. Ya, oke. Gimana caranya? Sebentar ya Pak, nunggu yang lain. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, next page. Ya, 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Masih di silent Pak, maaf. Suaranya masih belum terdengar Pak. Pak. Sudah Pak. Ya. Gimana? Saya mau tanya,
Bukan. Apa namanya? Ada pertanyaan apa? Masa nggak ada pertanyaan? Syukur kalau gitu Anda sudah paham. Masih proses berpikir, Pak, mungkin seperti itu, teman-teman. Ya, nggak apa-apa. Sudah. Apa namanya? Lihat lagi teorinya dan soalnya. Cuma soal saya di sini tuh kurang banyak ya. Ya, Anda kalau mau dapat soal itu dari mana? Dari soal ujian tahun lalu itu bisa dapetin di senat atau di mana gitu, atau dari senior gitu. Nanti kalau mau tanya silakan aja Anda bertanya dari soal-soal itu sampai menuju UAS nanti. Jadi walaupun secara resmi kita sudah tidak ada kuliah, tapi pertanyaan tetap dibuka baik lewat WA maupun lewat apa namanya, lewat Zoom meeting yang bukan kuliah. Nanti Anda janjian sama teman-teman terus bilang sama saya, Pak, kita mau ngobrol lagi lewat Zoom. Nah, oke. Silakan aja. Apalagi pertanyaannya? Terima kasih, Pak. Oh iya, baik. Jadi gambar screenshotnya bisa dikirim ke WA saya. Bisa, Supaya Pak. saya. Oke, terima kasih. Tidak ada tanya, Bu? Ya udah, nanti silakan kapan-kapan tanya lagi. Sebelum UAS ya. Iya, Pak. Oke, selamat pagi atau Ya. selamat siang. Ya. Terima Selamat kasih siang, banyak, Pak. Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, Pak. Nah, oke. Saya senang. Terima kasih, Pak. Ya, walaupun hanya lewat Zoom. Ya. Ya. Sehat, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Izin N ya.